Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Ana dengan nomor NPM 215020023. Saya dari kelas A dengan program studi Pendidikan Ekonomi Universitas Pasundan. Di sini saya akan memaparkan materi visi, misi, dan tujuan dari sebuah yayasan pendidikan yang sudah saya buat. Mari kita bahas sedikit apa itu visi dan apa itu misi. Apa itu visi? Visi adalah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai seseorang ataupun lembaga atau organisasi dan juga suatu gambaran tentang masa depan organisasi. Tujuan visi. Yang pertama, mencerminkan keinginan yang akan dicapai organisasi atau badan usaha. Yang kedua, berorientasi kepada masa depan organisasi atau sebuah badan usaha. Yang ketiga, mewujudkan komitmen tinggi dari seluruh jajaran dan lingkungan organisasi atau badan usaha. Yang keempat, menentukan arah dan fokus strategi organisasi atau badan usaha dengan jelas. Yang kelima, menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi atau badan usaha. Selanjutnya ada isi misi. Yang pertama, wawasan yang menjadi tolak ukur pertumbuhan sebuah organisasi atau badan usaha. Yang kedua, sosok sebuah organisasi atau badan usaha di masa mendatang. Yang ketiga, bentuk organisasi atau badan usaha ingin seperti apa dan sebesar apa. Yang keempat, alasan organisasi atau badan usaha memasuki bidang tersebut. Dan yang kelima, imajinasi mengenai posisi organisasi atau badan usaha dan kemana akan dibawanya. Selanjutnya, kriteria visi. Yang pertama, dapat dibayangkan oleh seluruh jajaran organisasi atau badan usaha. Yang kedua, dapat dikomunikasikan dan dapat dimengerti oleh seluruh jajaran organisasi atau badan usaha. Yang ketiga, berwawasan panjang dan tidak mengabaikan perkembangan zaman. Yang keempat, memiliki nilai yang memang diinginkan oleh anggota organisasi atau badan usaha. Yang kelima, terfokus pada permasalahan organisasi atau badan usaha. Selanjutnya ada rumusan ideal visi. Yang pertama, sederhana. Yang kedua, terukur. Yang ketiga, terjangkau. Yang keempat, beralasan. Yang kelima, ambisius. Yang keenam, periode waktu. Yang ketujuh, bersifat strategis. Yang kedelapan, perspektif kondisi. Dan yang kesembilan, komunikasi. Selanjutnya, apa itu misi? Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan organisasi atau badan usaha untuk mencapai atau mewujudkan visi dan merupakan cita-cita jangka pendek dan berorientasi kepada masa kini. Adapun unsur-unsur pokok visi. Yang pertama, kiat dan usaha untuk mewujudkan visi. Yang kedua, nilai-nilai dasar organisasi yang dinyatakan dalam misi organisasi. Yang ketiga, segmen pasar dan pelanggan. Yang keempat, pernyataan tentang produk atau jasa yang dimasuki. Yang kelima, keyakinan yang kuat, asumsi-asumsi, dan budaya kerja dengan orientasi mutu. Yang keenam, pernyataan strategis jangka panjang dan jangka pendek. Cara merumuskan visi. Yang pertama, melibatkan pihak yang berkepentingan. Seperti kita akan mendirikan yayasan di sebuah desa, kita dapat melibatkan stakeholder yang ada di desa tersebut seperti ibu kadus, ibu camat, guru-guru, pokoknya orang-orang terpenting yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, menyelaraskan kegiatan proses utama dengan sumber daya yang ada untuk memungkinkan organisasi atau badan usaha melakukan kegiatan lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, menentukan lingkungan untuk menentukan apakah misi organisasi atau badan usaha tidak bertentangan dengan faktor internal dan eksternal. Selanjutnya adalah
visi yayasan pendidikan yang sudah saya buat, yaitu lembaga pusat pendidikan berbasis Islamiyah yang lebih unggul, berpengetahuan luas, dan berkompeten sesuai dengan ajaran Islam sehingga dapat menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan. Adapun misi yayasan pendidikan yang sudah saya buat yaitu yang pertama, membentuk generasi dengan karakter yang baik dan berakhlakul karimah. Yang kedua, mengembangkan pengetahuan yang luas dan berkompetensi yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, memberikan pendidikan formal dan non-formal berbasis Islam yang berkualitas dan unggul sehingga dapat melahirkan generasi dan pemimpin bangsa yang membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Yang keempat, menegakkan dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan demi kesejahteraan umat dan bangsa lahir dan batin. Selanjutnya ada tujuan dari visi misi tadi. Yang pertama, membangun lembaga pendidikan berbasis Islamiyah yang lebih unggul dan berpengetahuan luas. Yang kedua, menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap aspek kehidupan seperti etika kerja, kepemimpinan yang adil, dan toleransi antar individu. Yang ketiga, membuat lembaga pendidikan yang dapat berperan aktif dalam mengembangkan generasi yang berpikir kritis, berpikir strategis, dan berbakat. Yang keempat, membangun lembaga pendidikan yang dapat menjadi referensi dan contoh bagi lembaga pendidikan lainnya. Dan yang terakhir, yang kelima, membangun lembaga pendidikan yang dapat membantu mengembangkan generasi yang dapat membangun negara yang lebih baik. Menurut saya, visi misi yayasan pendidikan yang sudah saya buat tersebut sudah termasuk ke dalam kategori visi misi yang baik serta ideal. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena sudah memiliki tujuan yang jelas untuk sebuah organisasi yang saya buat, serta visi misi tersebut berorientasi kepada masa depan dan berjangka waktu panjang, yaitu pada tahun 2040. Visi misi yang sudah saya buat juga sangat mudah dipahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat membayangkannya, serta berorientasi kepada masa depan dan fokus terhadap permasalahan. Selain itu, juga melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. Mungkin hanya sekian pemaparan materi visi misi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.